Hai hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di YouTube channel aku, Bunda Ji. Aku mau share lagi ya kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi hari ini tuh di hari Minggu ya Mam, kegiatan aku pagi ini aku mau ke toko sayur depan Perum karena tukang sayur langganan itu lagi libur. Jadi aku beli langsung ke toko sayurnya ya. Sebenarnya ini tuh udah agak siang dan suami aku sama Gibran itu lagi bersih-bersih di depan rumah. Kelihatan kan karpet aku itu basah ya. Jadi suami aku bongkarin rak sepatu terus dicuciin satu-satu gitu. Itu inisiatifnya Pak Su sendiri ya Mam, dan Gibran juga bantuin main air ya. Jadi dia nggak bingung mau ikut aku ke kios sayur gitu. Aman deh ya, aku bisa berangkat sendiri. Ini aku udah balik, di sana aku nggak bisa record ya karena aku tuh low bed, jadi aku charge aja di rumah. Tadi sebelum berangkat aku udah masak nasi dulu supaya gak keburu-buru masaknya, takutnya Gibran nanti tiba-tiba minta makan kan. Ternyata pas aku balik dari kios sayur itu anaknya masih asik main air di depan, cuma karena aku kasih kue jadi dia buru-buru mandi karena syaratnya boleh makan kue kalau dia udah mandi gitu. Oke, ini aku ngadukin nasinya ya supaya nasinya itu enggak kaku. Jadi pasti setelah matang aku aduk, terus aku buka dulu rice cookernya. Itu udah jadi kebiasaan aku ya Mam, karena aku memang nggak makan nasi panas. Jadi setiap habis masak aku adukin terus baru aku cabut ya kabelnya. Lanjut ini aku keluarin belanjaan. Aku tadi ada beli kerupuk, terus beli tepung bumbu juga, ada beli bawang pre, ada kecap, terus ada mie, dan ada ini kuenya Gibran ya. Terus ada sayur pokcay juga dan juga tempe. Ini aku juga beli kacang untuk aku masak besok. Terus ini kerupuknya aku pindahin dulu biar nggak sempit ya Mam meja kompor aku karena aku mau mulai masak. Dan juga tadi ini aku beli 3 saset kopi hitam. Sebenarnya stok kopi aku masih ada kan ya Mam, cuma karena berhubung bapak mertua aku mau datang dan bapak mertua itu ngopinya kopi hitam, jadi aku beliin aja beberapa saset. Terus kita mulai masak ya. Ini pertama aku mau potongin sawi pokcoynya. Jadi hari ini aku mau bikin mie goreng biasa lah ya ala aku gitu. Ini makanya aku pakai sawi pokcoy. Lebih enak sih dan gak ada rasa pahit-pahitnya kan. Kadang-kadang tuh sawi yang biasa juga masih ada ketir pahitnya ya. Suami aku nggak mau tuh. Jadi aku belinya sawi pakcoy. Ini satu bonggol, harganya itu 2.500. Aku belinya satu aja cukup ya Mam, karena mie-nya juga aku cuma pakai sebungkus. Terus aku tadi juga beli bawang pre. Ini tuh harganya 1.500 ya, karena lumayan gede. Ini mau aku cuci dulu sayur-sayurannya dan sampahnya aku buangin ke tempat sampah. Teman-teman lagi beraktivitas apa nih di hari Senin ini? Kali ini aku uploadnya agak telat ya. Biasanya aku tuh upload di jam 7 pagi, tapi ini pagi ini aku jam 7 masih baru isi voice over gitu. Jadi mungkin uploadnya agak siangan ya. Dan lanjut ini aku mau cuci sayurnya sama sekalian bawang prenya juga. Ini mau aku potongin terus aku taruh di box ya. Nanti baru aku simpen di freezer. Gak kerasa ya Mam, ini tuh udah hari Senin lagi. Hari-hari itu bener-bener gak kerasa ya. Terus sebulan lagi udah masuk di bulan Ramadan. Wah cepet banget ya Mam. Rasanya baru kemarin Ramadan, terus tiba-tiba udah Ramadan lagi. Masya Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya buat menjalankan ibadah puasa nanti. Oke, ini selanjutnya aku mau potongin tempe dan direndam pakai bumbu dulu ya supaya meresap. Gimana sih belibet ya Mam. Dan BTW di video kali ini mungkin aku nggak pakai backsound ya karena beberapa itu kena pelanggaran hak cipta, jadi aku mau cobain nggak pakai backsound atau nanti aku ambil backsoundnya di YouTube Studio aja.
Terus ini lanjut lagi, di sela-sela aku masak ada anak bocil yang udah keburu mau makan, jadi ya udah aku gorengin sosis favorit dia dulu. Ini aku potong kecil-kecil ya mama, seperti ini biar dia tuh makannya lebih gampang, karena kan emang akhir-akhir ini Gibran itu lagi belajar makan sendiri ya, jadi aku potongin kecil-kecil gitu lauknya ya. Ditunggu sebelahnya aku mau sambil masak mie ya supaya nggak nganggur tungkunya. Ini aku juga lagi mulai membiasakan buat masak dua tungku sekaligus ya. Masih agak kagok tapi aku juga masih terus mengusahakan ya supaya terbiasa dan masaknya bisa lebih cepat. Ini minyak aku tambahkan sedikit minyak supaya nggak lengket satu sama lain. Terus lanjut aku aduk-aduk ya mam, biar yang bagian atas itu nggak kering ya dan bagian bawah nantinya lodoh gitu. Dan ini sosisnya Gibran udah mateng, aku juga udah siapin nasi dan juga kecap favoritnya, dan bentar lagi tinggal aku siapin aja di kursi dan meja ya. Ini dia makannya tuh udah aku biasain di sini, dan ini aku temenin dia berdoa dulu sampai selesai baru aku tinggalin buat masak ya. Sementara ayahnya juga masih beberes di depan, mumpung lagi mood dan semangat buat beres-beres, ya udah aku biarin aja ya dia beres-beres di depan. Terus ini aku lanjut masak lagi ya buat menu lain. Aku nanti juga mau goreng telur ya mam. Buat bumbu tempenya aku cuma pakai garam sama ketumbar bubuk aja ya, aku lagi males ngulek dan juga males juga pakai bumbu marinasi ya karena ada kunyitnya gitu, aku kurang suka sih sebenarnya ya. Jadi ya udah kayak gini aja ya, simple aja bumbunya. Kalau teman-teman goreng tempe biasanya pakai bumbu apa nih? Pakai yang instan atau yang ngulek sendiri, atau pakai bumbu yang diracik sendiri kayak aku gini? Kalau aku sih sesuai selera ya. Kadang-kadang aku juga pakai bumbu marinasi yang instan, yang merek desaku itu. Aku emang ada stoknya ya mam. Cuma kadang-kadang kalau bosen ya aku pakai kayak gini aja gitu. Kadang-kadang kan kunyit itu bikin agak enek ya, dan bau rempahnya itu terlalu strong menurut aku. Jadi kadang-kadang aku lebih suka yang kayak gini aja gitu. Lanjut, ini minyak udah matang dan aku buang airnya ya, nggak langsung ke wastafel. Katanya sih nggak boleh ya mam langsung buang air yang panas ke wastafel karena bikin pipanya jadi leleh gitu ya katanya. Jadi aku ya nurut-nurut aja karena selama ini kan aku emang tidak terbiasa untuk cuci piring di wastafel ya, jadi aku juga waspada, apalagi kan ini rumah subsidi ya, kalau ada apa-apa di saluran airnya tuh agak susah benerinnya. Oke, ini yang pertama aku goreng itu tempe ya mam, dan ini aku pakai satu tungku lagi ya. Gimana sih mam, kalau pakai dua tungku itu berarti kita udah nyiapin semua bahan-bahannya ya, baru kita goreng bareng-bareng ya di ini ya, di kompor ya. Kalau aku tuh kebiasaannya misalkan aku siapin satu yang mau dimasak tuh, terus sambil lalu dimasak aku nyiapin bahan-bahan untuk masak yang selanjutnya gitu. Kebiasaan aku sih gitu ya. Jadi masih belajar juga ya gimana supaya bisa lebih cepat lagi masaknya. Dan ini aku juga motongin bawang pre yang tadi aku beli untuk ditaruh di freezer. Ini tuh tadinya mau aku pakai juga di mie-nya, tapi aku kelupaan mam. Jadinya ya udah deh, udah terlanjur aku pindahin ke mangkuk gitu ya mie-nya. Dan aku baru sadar kalau belum dipakein bawang pre gitu. Lanjut, ini tempenya udah mateng, baru aku masak menu selanjutnya ya. Nemenin tempenya, ini aku siapin telur dadar pakai tahu ya. Akhir-akhir ini tuh aku seneng banget bikin telur dadar terus dicampurin pakai tahu. Gak tahu sih, menurut aku enak aja gitu. Cuma ini sih sekarangnya ini udah mulai bosen ya. Jadi kemarin tuh nggak kemakan karena kebanyakan aku bikinnya. Sore itu aku bikin lagi karena menurut aku kan mau ada ibu mertuaku ya, ternyata itu masih nyisa dan aku bosen banget, jadinya kebuang deh. Ini untuk satu butir telur aku tuh pakai satu potong tahu gitulah ya perbandingannya ya teman-teman. Terus nggak dihancurin sih, cuma diaduk-aduk aja, nanti tahunya agak sedikit hancur gitu nggak apa-apa ya, dilanjutin aja. Buat bumbunya ya cuma pakai lada sama garam aja sih aku ya.
Bisa nih teman-teman recook ya, cobain deh, enak banget loh. Terus lanjut aku mau siapin bumbu mie-nya. Ini aku pakai beberapa siung bawang putih dan 1 siung bawang merah. Terus nggak lupa juga harus pakai kemiri ya, kalau ala aku sih. Ini aku pakai kemirinya 1 butir aja. Terus diulek sampai halus ya. Aku skip aja ya mam, biar nggak kelamaan gitu. Ini telurnya juga udah mateng, alhamdulillah 2 menunya udah mateng, tinggal bikin minyak aja ya habis ini. Dan minyaknya aku kurangin dulu sebelum dipakai ya mam, karena ini kebanyakan ya. Nah, kalau pakai 1 tungku kayak gini tuh juga bisa hemat mam, hemat gas, terus hemat ini juga ya, nggak banyak gitu cucian yang kotor karena wajannya cukup pakai 1 aja. Cuma ya kadang-kadang kalau keburu juga kita lebih baik pakai 2 tungku ya. Oke, yang pertama ini aku tumis dulu bumbunya yang udah aku halusin, cuma nggak begitu halus ya, masih ada bagian kasar-kasarnya gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau buat mie goreng atau nasi goreng itu biasanya aku ngulek bumbunya emang sengaja nggak begitu halus gitu ya. Nah, buat mie-nya di sini aku bumbuin dulu ya sebelum aku tuangin ke wajan supaya ngaduknya lebih gampang ya. Aku pakein kecap manis, terus saus tiram sama minyak wijen ya. Supaya nanti ngaduknya nggak kesusahan gitu ya. Kadang-kadang kalau udah masuk ke wajan itu susah pada tumpah-tumpah gitu. Jadi nanti ke wajan tinggal nambahin garam dan penyedapnya aja. Nggak lupa juga pakai sedikit lada ya, Mam. Sesuai selera sih, kalau aku memang nggak begitu suka lada ya, jadi makanya cuma dikit-dikit aja gitu. Suami aku juga nggak suka lada, makanya ya emang harus nggak banyak makanya. Dan ini aku juga orak-arik telur ya mam. Lanjut aku masukin sayurannya. Ini kelihatannya banyak, tapi nanti ketika masak dia tuh jadi layu dan tinggal sedikit ya. Lanjut setelah itu baru terakhir aku masukin minyak yang sudah aku bumbuin tadi dan tambahin lagi bumbu perasanya ya sesuai selera. Padahal itu bawang pre itu terpampang nyata ya mam di situ, tapi kenapa aku bisa nggak kelihatan ya? Malah aku lewatin waktu aku mau masukin pergaraman. Tuh kan, aku di sini masukin garam dan penyedap ya mam. Terus aku juga kasih magic supaya rasa mie-nya jadi magic gitu. Oke, aku aduk-aduk sebentar ya supaya bumbu-bumbunya nyampur, dan karena agak pucet gitu jadi aku tambahin lagi kecapnya dan juga sedikit air ya. Terus lanjut deh aku aduk-aduk lagi sampai benar-benar rata dan matang sempurna ya maminya, karena tadi waktu direbus itu memang sengaja aku masak setengah matang aja supaya nggak terlalu lodoh. Kalau teman-teman pada masak apa nih hari ini, sharing-sharing dong di kolom komentar. Kalau masakan aku tuh monoton ya, kayak gitu-gitu aja, dan emang sukanya ya kayak gini-gini aja, masakan yang simple-simple. Aku tuh jarang yang namanya masak-masak rendang atau santan-santan gitu, jarang ya, karena menurut aku sih kurang suka ya masakan yang bersantan, tapi biasanya suami aku suka gitu, jadi kita kadang-kadang seleranya berseberangan. Tapi kalau yang kayak gini ya kita berdua sama-sama suka gitu ya, jadi aku ambil jalan tengahnya aja. Cuma kadang-kadang aku juga tanya sih, kalau suami aku pengen sayur santan ya aku bikinin kan, kayak kemarin itu aku juga makan sih mam, cuma nggak banyak ya, kayak ngasih kuahnya itu dikit-dikit aja gitu, karena terlalu enak sih menurut aku ya. Dan alhamdulillah ini masakannya udah selesai ya. 3 menu hari ini ada telur dadar, terus ada tempe goreng sama mie goreng. Menunya pokoknya serba digoreng ya hari ini. Lanjut aku mau beresin meja kompor aku ya, aku lap-lapin ya, karena memang meja warna hitam itu kelihatan banget kalau ada kotoran ya. Dan ini juga dindingnya juga aku lap-lapin, dan bawah kompornya juga aku lap-lapin, pokoknya dilap sampai bersih deh ya. Lanjut baru aku cuci piring ya mam, udah menumpuk hasil aku masak ya hari ini.
Ini baru panen cucian. Tadi pagi tuh sebelumnya udah cuci piring. Setelah masak pun jadi banyak kayak lagi ya, terutama sih alat masak ya. Oke, mari kita cuci piringnya. Pokoknya aku itu memang suka banget cuci piring ya, berkali-kali aku bilang. Jadi meskipun numpuk aku nggak keberatan sih, cuma ya aku nggak yang bolak-balik cuci piring juga meskipun aku suka ya. Jadi aku tunggu sampai bener-bener banyak, jadi biar sekalian gitu ya, supaya airnya tuh nggak cetat-cetat gitu. Karena aku juga kan nggak pakai otomatis ya mam, dan nggak pakai tandon juga. Mau pakai tandon juga nggak bisa ya, karena kualitas airnya itu kurang bagus, jadi nggak bisa diendapin di tandon, takutnya malah tambah jelek airnya ya mam. Jadi ya udah aku pakai manual aja ya untuk airnya. Dan mau cuci mau mandi itu memang harus ngidupin air ya, yang letaknya itu ada di bawah sink ini ya, saklarnya. Ini nyabuninnya udah kelar, jadi udah tinggal bilas-bilas aja ya, dikit-dikit. Itu airnya tuh lagi keras banget karena semua keran lagi dimatikan. Aku tuh di rumah ini punya banyak keran ya, untuk mesin cuci, untuk kamar mandi, terus untuk depan juga, dan untuk sink ini. Jadi ada 4 keran ya kurang lebih. Jadi kadang-kadang kalau pada nyala semua tuh barulah agak ini ya, airnya agak pelan gitu keluarnya ya. Tapi kalau cuma satu doang buat cuci piring doang atau untuk mandi doang itu pasti keras banget ya keluarnya. Aku suka sih karena busanya jadi cepet bersih, cuma minusnya bisa nyiprat kemana-mana ya mam. Lanjut, ini aku terakhir karena perpiringan udah aku bilas semua. Ini aku cuci yang kotornya parah banget kayak wajan sama panci yang tadi aku pakai. Dan belakang wajannya itu aku gosok ya mam, pakai gosokan panci yang besi itu supaya agak sedikit ngurangin lah ya kotorannya ya mam. Karena memang kalau wajan yang biasa kayak gini itu cepat ini ya, cepat hitam bagian belakangnya, jadi harus rajin-rajin digosok gitu. Cuma kalau aku sih ya lebih seneng masaknya tuh pakai wajan jadul kayak gini mam, daripada pakai teflon atau wokpan ya. Nggak tahu sih, waktu pas awal-awal aku punya teflon sih masih seneng-seneng aja gitu ya, mungkin karena baru ya. Lama kelamaan aku tetap kembali lagi sih pakai wajan jadul aku ya pada akhirnya. Dan cuci piringnya udah selesai. Ini tuh tiba-tiba hujan deres banget mam, pokoknya bener-bener deres ya, tuh kelihatan kan ya di luar ya mam. Ini tuh di pintu samping aku ya, tuh hujannya bener-bener lebat banget, sampai jalanan di sebelah rumah aku itu berubah jadi sungai ya, sungai dadakan. Dan ini tuh lama banget hujannya ya. Ini yang bagian depan rumah aku itu ada sandal yang hanyut, terus sawahnya tuh udah rata ya mam, udah full sama air semua. Ini jalanan di samping rumah aku udah full air juga ya, deres banget. Aku kasihan sih sama rumah yang pojokan itu, dia kebanjiran ya mam, karena airnya ngendap di sana tuh, yang pagar putih coklat itu banjir ya. Oke, sekian dulu video yang bisa aku sharing kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.